wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang saya hormati, hari ini sungguh bahagia sekali saya diundang oleh Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SDN Pasauran 1, Bapak Guru Utara. Ada tuh Pak yang gaya. Satu hari yang lalu ada undangan, saya bilang, ada apa itu? Ada undangan, subhanallah ya. Suatu yang sangat luar biasa. Nanti kita bahas, kenapa kita perlu undangan ya? Ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah atas segalanya yang Allah berikan kepada kita sekalian. Segalanya Allah telah berikan kepada kita. Ketenangan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, semuanya sudah Allah berikan. Kita tinggal mensyukurinya saja. Dan hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada kita sebagai pengikut ajarannya yang patuh. Anak-anakku sekalian, dengar, kenal Rasulullah, kenal Rasulullah, kenal Nabi kita, ya. Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Siapa nama bapaknya? Ya, siapa nama ibunya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama anaknya? Ya, siapa nama istrinya? Ya, subhanallah, kamu itu keren banget, semuanya tahu tentang Rasulullah. Begitu. Ada satu hal, dengarkan saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita sholawati setiap saat, setiap kita mendengar namanya dikumandangkan. Karena kata Rasulullah, orang yang paling pelit, tahu pelit? Pelit tak jahe, dari hese. Orang yang paling pelit itu adalah ketika dikumandangkan namaku, ketika diucapkan namaku, dia tidak mengucapkan, dia tidak membalas apa-apa, diam saja. Itu kategorinya adalah pelit. Mari kita bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kategorinya adalah pelit. Dan SDN Pasauran 1 lupakan. Dan SDN Pasauran 1 semuanya baik-baik karena mencintai Rasulnya. Sayang, yang belakang, tahukah kamu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai kita, mencintai murid-murid di SDN Pasauran 1. Yang kelas 1 mana? Ya takbir, Allahu Akbar. Yang kelas 2 mana? Yang kelas 2 panjang mulutnya juga keren banget. Yang mana yang panjang mulut kelas 2? Mantap, no. Ya, takbir, Allahu Akbar. Kita hitung ya, ada 200 lah. Yang kelas 3, mana panjang mulutnya? Keren, takbir. Yang kelas 4, takbir. 4, 5, 6, takbir. Saya gini, Pak Andi ingin mengatakan bahwa ternyata Rasulullah itu mencintai kita, dan seperti kalau dia mengingat kita, mengingat kamu, mengingat kita sekalian, mengingat murid-murid SDN para Pasauran 1, mengingat guru-guru
Suatu hari 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, ibu-ibu, 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, dia mengatakan seperti ini. Wahai sahabat-sahabatku, saya itu rindu dengan saudaraku, saya itu rindu dengan saudaraku. Kemudian sahabat-sahabatnya menjawab, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah aku ini adalah saudara-saudaramu? Kenapa kamu merindukan sesuatu yang tidak ada? Gitu. Anak-anak sekalian, halo yang cantik sebelah sana. Ya, ya. Kenal sahabat Rasulullah sayang? Ada yang kenal sahabat Rasulullah? Salah satu di antara siapa? Siapa? Siapa saya? Ada Abu Bakar Siddiq. Ada apa lagi? Umar bin Khattab. Ada siapa lagi? Ada Utsman bin Affan. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada apa lagi? Ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ada apa lagi? Ada Abdurrahman bin Auf dan banyak sekali. Nah, ternyata ketika Rasulullah mempertanyakan itu kepada sahabatnya, sahabatnya menjawab, wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudara-saudaramu? Kenapa kamu mencintai dan merindukan sesuatu yang tidak ada di sini? Gitu. Tahu yang dijawab Rasulullah apa saya? Duduk. Dan mudah-mudahan kamu tidak menangis mendengar ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabatku, engkau itu bukan saudaraku. Satu, dengarkan. Apa kata Rasulullah ketika dikatakan dengan sahabatnya? Kamu itu bukan saudaraku. Lantas apa kamu, wahai Rasulullah? Siapakah saudara-saudaramu itu? Tadi boleh turun. Saudaraku itu adalah, benar, saudaraku itu adalah umatku di akhir zaman nanti. Rasulullah mengatakan saudara-saudaraku itu adalah seorang yang ada nanti di akhir zaman nanti, yang mana dia belum pernah melihatku, kata Rasulullah, belum pernah memandangku, belum pernah mendengar suaraku, belum pernah kenal denganku, menyentuhku, tapi dia mengimaniku, tapi dia mempercayaiku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah saudara-saudaraku. Jadi kita sayang, ya. Jadi Rasulullah itu mencintai kita, merindukan kepada kita semuanya. Jadi rindu kepada kita semuanya di sini. Kenapa? Itu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Makanya kalau Rasulullah sudah cinta kepada kita, semuanya orang tercinta karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang, Pak, kumaha dong, bagaimana caranya supaya saya bisa mencintai Rasulullah? Bagaimana caranya? Saya ada ya, ada caranya. Ada caranya supaya kita bisa mencintai. Salah satunya tadi, ketika dikumandangkan namanya, kamu katakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bentuk mencintainya adalah memperbanyak sholawat kepadanya. Tadi enak banget ibu Nani. Sholawat apa ibu Nani namanya? Sholawat Jibril, subhanallah. Semuanya bisa banget. Dan saya kata kamu, sholawat itu bukan sekedar kecelakaan dengan bukan. Tetapi ketika kamu membaca sholawat, ada nilai di dalamnya, ada nilai ibadah di dalamnya, ada nilai edukasi di dalamnya, yang mana ketika kita membacakannya, itu akan terbuka lebar pintu langit, dan apapun ketika kita berdoa dengan sholawat itu, Allah akan mengijabahnya. Amin. Makanya sholawat berharian. Tapi Pak, paling tidak, Pak Andi tadi lihat di sini, semuanya ketika sholawat subhanallah keren. Dengan yang khususnya, khusus banget. Sallallahu ala Muhammad. Tadi bilang Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Andi, apa dong supaya saya sama bisa mencintai Rasul seperti Rasul telah mencintaiku? Pak Andi ulang ya. Saya ingin mencintai Rasul seperti Rasul 15 abad yang lalu dia mengatakan kepada sahabatnya bahwa dia, nama kamu siapa saya?
Nama siapa? Aduh. Tapi Rasulullah sudah mencintai kamu 15 abad yang lalu. Tapi Rasulullah sudah mencintai kamu, katakan namanya. Iya, 15 abad yang lalu. Bagaimana? Maunya dia sudah mencintai kita, tapi kita tidak mencintainya. Aneh ya? Ketika seseorang mencintai kita harus disambut dong. Kita juga harus mencintai mereka. Harus lebih daripada mencintai mereka. Karena mencintai Rasulullah adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kewajiban juga sebagai Muslim. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pak Ani mau tanya, kelas nama siapakah Allah? Siapakah Allah? Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah yang menciptakan kita. Allah itu adalah tempat kita bergantung. Allah itu tempat kita memohon. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah, apapun yang kita inginkan, ajukan kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang segalanya buat kita itu adalah Allah. Kata Allah, tidak sempurna muslim seseorang ketika dia mengimani kepada Rasulnya, bahkan dia boleh. Sayang, syahadat itu apa ada dua? Ada syahadat Allah, syahadat tauhid, yang kedua ada syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, kami yakinkan, kami nyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain siapa? Selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, bagaimana taatnya kepada Rasulullah dengan saya? Kata Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana sungguh laqad kana Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada pribadi yang perlu dicontoh. Jadi semuanya saya yang Rasulullah lakukan, semuanya harus dicontoh. Harus dicontoh. Bagaimana mencontohnya? Saya lihat. Ada yang katakan satu hal. Ternyata dalam Islam, agama kita agama apa? Islam. Agama Islam itu agama yang sangat sempurna. Sempurna banget. Dan nabinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal tadi membacakan salah satu ayat. Kalau yang belakang, Pak Ani kami membacakan salah satu ayat di awal tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bahwa nabi kita itu namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sifatnya Muhammad itu? Di mana sifatnya Nabi Muhammad itu adalah dia enggak suka dengan kepada orang-orang yang menyimpang. Dia enggak suka kepada orang-orang yang musyrik. Dia enggak suka kepada orang-orang yang munafikun. Dia enggak suka kepada orang-orang yang tidak taat. Itu Rasulullah. Ingat ya, Rasulullah enggak suka. Tadi ayatnya ruhama'u bainahum, tetapi saling berkasih sayang, saling mencintai di antara sesama. Ketika di SDN pasal dan satu ini di antara murid satu yang lainnya saling mencintai, saling menyayangi karena Allah, maka itu sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Maka Rasul akan cinta kepada kita, dan itu balasan cinta kepada Rasul. Jadi kita harus saling apa? Saling kasih sayang. Tengatik saya tidak kudu marah, tengatik saya tidak kudu digelutu oleh buang aja. Karena Rasul tidak mengajarkan begitu. Damai saja, saling mencintai, saling menyayangi. Seperti guru kalian juga menyayangi kamu. Apakah guru kalian menyayangi kamu? Iya. Tidak ada guru yang tidak mencintai muridnya. Lalu siap dicintai oleh gurunya, siap mencintai gurunya, harus. Jadi ketika guru mencintai kamu, kamu juga harus mencintai gurumu. Saya tahu nggak? Itu cara menjadi pandai, dia tanya. Cara menjadi pintar, cara menjadi insan yang pintar. Mana yang senang? Yang sebentar lagi akan ujian, supaya kamu lebih pintar, lebih memahami ketika belajar. Dengarkan tadi. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dengarkan ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
takwa itu adalah melakukan yang Allah perintahkan. Itu namanya apa? Nih, kata Allah di dalam Al-Quran, kamu melakukan apa yang saya perintahkan, maka saya akan pintarkan kamu dengan cepat dan mudah. Bayangkan. Tawaran dari Allah nih. Tawaran dari Allah yang menciptakan siapa? Kita. Tingkatkan oleh ketakwaan kepada Allah. Ketika saya memerintahkan kamu lakukan, kata Allah, maka saya akan beri kamu kepintaran, kepandaian yang luar biasa cepatnya. Dengan saya di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang takwa yang dilakukannya ya. Nih, dia seperti pintar itu ternyata ini sayang. Dia seperti pintar itu adalah kamu harus menjadi orang yang mutakin. Amalan orang mutakin itu yang pertamanya adalah sholat. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Siapa yang gak senang ya? Acungkan tangannya. Sholatnya rajin. Sholatnya berjamaah. Iya. Yang kelas itu mana? Sholat kelas 6, kelas 1 sholat. Sayang, satu hal yang diamanatkan oleh Rasulullah tercinta yang hari ini kita peringati maulidnya, kelahirannya, yang diamanatkan dia ketika dia wafat. Sholati umatku jangan lupa sholat. Sayang, dengarkan tadi. Halo Mas Nan. Iya. Kalau kita sholatnya baik, ya, sholatnya baik dan taat sekali sholatnya, maka Allah akan cepat memberikan kita lebih pandainya cepat. Apa katanya? Kalau sholatnya baik, maka pandainya cepat, maka pintarnya cepat. Karena bahasa Quran tadi, ya, karena bahasa Quran tadi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara melakukan sholat yang benar, maka kamu akan dicepatkan pintarnya. Siapa yang paling pintar? Saya pandu dan cinta. Dengar. Tahu Habibie? Tahu Habibie yang belakang? Siapakah Habibie? Ada yang belakang? Siapa Habibie? Habibie yang mana? Orang mana? Orang Bojong? Yang orang Bojong atau orang Bojong? Iya. Ada yang tahu Habibie? Orang Bojong? Orang Padarisan? Nih, Pak perkenalkan. Kenapa Pak Andi memperkenalkan Habibie? Habibie itu adalah salah satu orang yang paling pandai di dunia. Bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Kategorinya masuk kategori orang yang terpandai di dunia itu Habibie. Orang mana Habibie itu? Lain orang itu lain, tapi orang itu keren banget. Dia adalah namanya seorang apa? Seorang apa? Presiden Indonesia. Dan dia menciptakan pesawat terbang Lightning Control. Lightning Control Habibie. Habibie nama? Halo sayang tentu itu. Pada mungkin bisa Habibie ya? Iya. Jadi Habibie itu bukan menciptakan kue bukan, tapi dia menciptakan kapal terbang dengan spesifikasinya terletakkan di sayapnya, dan satu-satunya di dunia yang mampu melakukan itu hanya Habibie orang Indonesia. Hanya siapa? Hanya Bapak Habibie orang Indonesia. Dan awalnya seperti kalian, kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, kelas 3 dulu, kelas 4 tidak. Tapi kenapa dia pintar dan cepat dengan saya? Kenapa dia pintar dan cepat? Kenapa dia bisa memahami apa yang gurunya ajarkan? Dengar, halo yang belakang. Ya, yang belakang. Ternyata dia ketika masuk, ya, ketika dia masuk sekolah, dia tahfiz Quran. Apa katanya? Dia tahfiz Quran. Ketika orang tahfiz Quran, otomatis sekolahnya juga
Ini rahasia. Ini rahasia ya. Bisa dilakukan nggak saya? Bisa. Oh bisa dong Pak Andi. Ketika sujud saya berdoa kepada Allah, memohon cepat bintangnya. Bisa. Karena itu adalah janji Allah. Apa? Janji Allah. Gitu. Subhanallah. Siapa yang hari ini sholatnya semuanya 5 waktu? Acung. Good. Iya. Iya. Kamu sholatnya di masjid saya? Laki-laki sholatnya di masjid jangan tidak. Paham? Laki-laki harus sholatnya di masjid saya. Satu hal yang harus kamu lakukan, ingat, ingin cepat bintangnya, lakukan sholatnya dengan baik. Dan kata Rasulullah yang dikutip dari Al-Quran surat Al-Fatihah tadi dikatakan, rukaan sujadai yang dahulu fadlan minallahi wa ridwana. Umatku itu adalah mencari keutamaan dalam hidupnya, mencari keutamaan itu banyak saya, mencari supaya dirinya pintar, supaya dirinya bahagia, supaya dirinya lebih daripada yang lain. Di mana dicarinya? Ketika dia rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud di mana adanya? Di dalam sholat. Sayang kepada ibu-ibu terutama, kita rahasia Bu ya, ini rahasia Bu. Kamu dengan orang lain. Kalau ini dengan orang lain dia lebih pandai dari ini, dia lebih takwa. Ibu-ibu, oh iya, ada bapaknya di belakang? Iya siap. Ibu-ibu yang saya cintai, anak-anak sekalian ibu saya, ini yang paling penting dalam perayaan hari ini. Ketika diperintahkan dalam sholat dengarkan. Karena sholat itu yakin, sholat itu satu-satunya usaha, satu-satunya yang dilakukan oleh kita yang akan bahagianya tidak hanya dunia, bahagianya tidak hanya akhirat. Tapi ketika seorang sholatnya dengan baik, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Persamaan terbaliknya, lamun orang melalaikan karena sholat, lamun orang menomorduakan sholat, maka jangan salahkan Allah juga menomorduakan orang. Atau kayaknya dari baik sama sholat lagi lalai. Bintangnya kedai sholat lagi lalai. Karena kita melalaikan sholat. Ada salah satu hal yang harus ibu lakukan terutama di belakang dan bapak dan anak-anak juga ya. Terakhir masih ada. Ya. Saya ini. Siap mendengar rahasia ini? Terutama ibu-ibu. Siap ibu-ibu yang mendengar rahasia ini? Ternyata ibu-ibu sholat itu pahami dengan baik. Saya tadi bertanya, panggilan sholat itu namanya apa saya? Pinter banget kan? Jadi panggilan sholat itu adan, ya. Panggilan sholat itu adan, jamaknya adan, yang siganya itu adalah udun. Jadi kalau kita katakan adan itu asal katanya udun itu telinga, ya. Jadi asal kata derivasi daripada panggilan yang namanya adan itu asal katanya udun. Artinya, hai orang-orang yang memiliki telinga, dengarkan ini, lakukan ketika ini dengarkan itu adan. Saya ada yang bisa adan? Halo? Ada yang bisa adan? Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kedua. Terus ada pindah ke hayya sholat. Yang kedua saya. Ya stop sampai di situ. Semuanya katakan hayya sholat. Mari kita sholat. Hakikatnya ketika muadzin memperdengarkan azan di masjid, itu adalah suara Allah yang mengajak kita untuk datang ke masjid. Pernahkah tergerak kamu ketika dikumandangkan ayat ini datang ke masjid? Selalu. Mengajak sholat hayya sholat. Tanya dong sama Allah, wahai Allah, kenapa saya harus sholat? Dengar ibu, kenapa saya harus sholat? Kata Allah, hayya al-falah. Ini kata kuncinya tuh. Aku ngomong kuncinya. Ini kata kuncinya. Ketika diperdengarkan hayya al-sholat, wahai kaum-kaum yang memiliki telinga yang disebutkan azan, ketika muadzin mengatakan hayya al-sholat, tanyakan kepada Allah
happiness and success. Success and happiness. Itu ada Bu Suliati. Jadi anti malah itu kalau ibu mau begitu, ibu akan keluar, malah akan keluar happiness, success and happiness. Pertanyaannya itu mana happiness? Pertanyaannya happiness. Ayo tahu, belum tahu ya. Happiness and success adalah sukses dan bahagia. Pahami dengan hati. Halo, anak yang sekalian duduk. Duduk. Dan ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Ingat ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Ya. Ketika kita mendengar wajib hayyal sholat dan kita tanyakan kepada Allah, kenapa harus sholat? Maka Allah menjawabnya hayyal sholat supaya kamu sukses dan bahagia. Dikain, di frame, di garis bawahi bahwa sholat itu adalah tujuannya ditanyakan kepada Allah dan Allah menjawabnya supaya kita bahagia dan sukses. Karena itu seluruh jagat raya ini tidak salah, tidak mengarungi, tidak mengurangi keagungan Allah. Seluruh jagat raya ini tidak bersuci kepada Allah, tidak mengurangi kemahaagungani Allah. Artinya sholat itu bukan untuk Allah, tapi sholat itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kalau kamu ingin bahagia dan sukses, maka lakukan sholat. Jadi sholat itu adalah untuk sukses kita dan bahagia kita. Sayang, Allah, pagi dari sedang yang terakhir sebelum kita tutup bacaan ini, karena tadi dengar pada sahabat yang berbeda. Terakhir itu tentang sholat. Ibu-ibu, saya kasih tahu satu hal. Ternyata sholat itu adalah curian kita kepada Allah. Hayang anak jodohnya bagus, hayang belum kasih lagi, hayang 2 kali, hayang sugi, hayang Allah paham itu. Makanya kata Allah, wasta'inu, ketika kamu memiliki itu sabar dulu. Intinya begini Bu, dengarkan saya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak kecil ya, dipaham ya? Bisa ya, bisa dipahami ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan kemudian setelah itu terkalisin, adukan di dalam sholat. Apa katanya? Curhatkan di dalam sholat. Anak-anakku masalah, pengen pintar, cepat pintarnya, adukan di dalam sholat. Anak-anakku pengen belajarnya susah ini nih, supaya belajarnya dengan tekun, nanti adukan. Kata Pak Kepala Sekolah berani bayar ke terakhir ya, mungkin dengarkan ini terakhir. Paling 10 menit lagi, 5 menit atau 10 menit lagi. Yang lain. Biar kita bahagia dan sukses. Dan Allah menjanjikan lewat sholat yang kita lakukan, sayang. Kata Rasulullah, ya, ada 3 hal di dalam ketika sholat. Dan ketika kita berdoa dan minta kepada Allah di dalam sholat tersebut, maka Allah tidak akan mungkin menolaknya selama sholat kita itu baik dan benar. Lihat saya, ada 3 makom. Ya, saya dengar tadi. Kamu tahu dulu sholat saya? Bahwa sholat itu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Yang di dalamnya ada sujud, ada apa lagi? Ada ruku, ada apa lagi? Ada duduk di antara 2 sujud. Yang ini sebenarnya khusus untuk ibu-ibu ya. Khusus untuk ibu-ibu, tak boleh ini sebenarnya. Tapi anak juga enggak. Perlu ini. Saya enggak. Bagaimana caranya Allah memberikan kesuksesan dan kebahagiaan? Yang bodoh pengen cepat pintar, yang ibunya tidak punya duit cepat kayanya, ya. Yang ibu sakit cepat sembuhnya, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, kata Rasulullah ada 3 makom di dalam sholat. Yang pertama ketika ibu baca Fatihah. Baca Fatihah ada dalam sholat? Pak ditanya saya, baca Fatihah ada dalam sholat? Baca Fatihah ada dalam sholat? Apakah itu rukun? Kalau rukun itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilakukan dosa, nggak boleh. Jadi sah sholatnya. Saya gini, subhanallah. Jadi ketika ibu sholat fardhu dhuhri 4 rakaat,
kiblati adaan lillahi ta'ala sendiri ya. Allahu Akbar. Kemudian apa lagi? Habis itu doa kita. Ada yang bisa bantu kita saya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Rabbil alamin. Muslimin. Habis itu apa sayang? Habis itu baca apa? Baca Fatihah. Ibu-ibu dan sebentar, anak-anak dan sebentar, ini yang paling penting. Habis itu membaca apa sayang? Ada salah satu hadis qudsi. Hadis ini sangat sahih banget. Ini kita akan bercerita tentang kebahagiaan. Ini kita akan bercerita tentang kesuksesan. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca itu bu? Iya. Buka. Habis itu baca apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, dengarkan bapak anak-anakku, ini yang paling penting. Kata Rasulullah, ketika seseorang itu sholat, idza qasamtu ila sholati bi qiraatil Fatihah, Allah bagi ke dalam dua bagian. Ingat, ketika kita membaca Fatihah, ketika anak-anakku sekalian membaca Fatihah, itu Allah bagi ke dalam dua bagian. Apa yang pertama? Yang pertama dia untuk kepada Allah. Ketika kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi. Allah menjawabnya. Ingat ya, sholat itu komunikasi kita dengan siapa? Allah. Ketika kita mengucapkan semuanya Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawabnya adalah hamadani abdi, hambaku sedang memuji-puji. Ketika kita membacakan Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang menyentuhku. Ketika hambaku mengatakan balik yaumiddin, majadani abdi, hambaku sedang mengagungku setinggi-tingginya. Ini yang paling penting. Ketika kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara hambaku dan aku kepada Allah. Dan untuk hambaku apapun yang dia inginkan, saya ijabah. Kalimat ini kan Allah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan bizi masyari bagi hambaku apapun yang dia inginkan saya berikan. Fikihnya begini bu. Pengen tahu prakteknya bu? Pengen tahu prakteknya anak-anakku? Ketika tadi iyyaka na'budu hai Allah, saya sekarang beribadah kepadamu ya Allah. Saya sekarang sedang sholat kepadamu ya Allah. Saya sekarang sedang menghadap kepadamu dan saya menuhankan kepadamu, tidak ada yang lain. Itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya punya ilmu, saya punya harapan, saya punya harapan, saya punya sampai habis. Iyyaka nasta'in, saya punya harapan ya Allah. Saya punya keinginan anak pengen pintar ya Allah. Bagi anaknya saya pengen pintar ya Allah. Maka pintarkan aku. Tahu tak ibu? Ketika kita berdoa seperti itu, maka Allah dalam bersuci tidak akan menolak dan dijawab selama sholatnya benar. Pertanyaannya bagaimana sholat benar? Nanti bagi saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di dalam Fatihah. Subhanallah. Ibu bisa dilakukan lima bisa. Seperti yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, shollu qaimin usul. Sholatnya harus seperti saya sholat. Kita mengajarkan kepada siapa? Rasulullah. Yang diajarkan oleh guru agama di sini seperti itu. Insya Allah itu tidak akan keluar dari konteks fikih. Jadi itu ya, ketika Fatihah aja itu Pak Iwan, Allah sudah memberikan apa namanya peluang bagi kita untuk memohon kepada Allah, dan Allah akan dijawab dengan yakin apabila kita sholatnya benar dan Fatihahnya benar. Makanya ibu-ibu, guru-guru agama, anak-anak dilatih Fatihahnya supaya benar ya. Halo guru agama, halo guru agama, halo guru agama, halo guru agama, halo guru agama. Fatihahnya yang bagus, Fatihahnya diajarkan supaya bagus. La sholata liman la Fatihah. Anak-anak itu tidak sholat ketika Fatihahnya tidak bagus. Karena tadi terkandung di dalamnya ketika ibu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebuah awalan dari Allah, hayang naon dia dijawab baik. Seperti Nabi Zakaria dulu. Nabi Zakaria
Zakaria itu, begini terakhir kita habis. Ini Nabi Zakaria, kamu Zakaria kenal? Siapa yang kenal Nabi Zakaria, Cung? Serius. Ya, Nabi Zakaria itu mempunyai istri Nabi Sallallahu. Itu Pak Irwan. Dia rasa saling ngomong. Kalau Pak Haji Budi, Pak Haji dulu abdi salah satu kalau mandi. Nabi Zakaria Nabi Sallallahu, istri Nabi Sallallahu, menepus apa sih? Udah tidak min lagi. Dan kemudian didiagnosis oleh dokter dia tidak mungkin memiliki anak. Tuh ya, lihat tuh, itu deh. Jadi ada beberapa faktor yang tidak bisa mendukung dia secara lahiriah, secara duniawi tidak mungkin dia punya anak. Apa katanya? Nabi Zakaria Nabi Sallallahu, amajikan aku dulu, manepus, berselemah, sudah kering. Tapi dia pengen punya anak. Subhanallah, fa'adatul malaikatu wallahu qa'imun yusalli fil mihrab. Lihat tuh, dan Allah mengijabah ketika dia salatnya juga akan berdiri doang seperti membaca Fatihah. Subhanallah. Bisa. Jadi itu, lama di dunia ini bisa dengan mengetahui Tuhan, mengubah Tuhan, mereka saja orang berbalik kami mengenal Allah. Dan itu mintakan di dalam sholat, mintakan di dalam sholat, mintakan di dalam sholat. Subhanallah. Hari ini kan saya juga bahagia banget bertemu dengan orang-orang yang soleh. Mana yang soleh sekarang? Mana yang soleh? Mana siswa yang soleh? Yang soleh? Yang soleh? Yang soleh? Yang soleh? Yang soleh mana? Takbir! Takbir! Siap menjadi orang pintar? Menjadi orang pintar yang tahu menjadi orang yang tadi tahu orang yang tadi apa? Banyak sholat. Sholatnya di awal waktu, sholatnya yang baik, ngaji Quran yang baik, maka kalian akan cepat pintar. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga saja yang hadir di hari di sini, ya, asal yang satu, terutama persoalannya semakin makmur, hidup dunia semakin makmur, hidup dunia juga semakin makmur, hidup kita semakin baik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ala sayyidina Sayyidina Rasulullah. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin. Hamdan yakuni wa yuqabu mazidah. Ya Rabbana arhamna kama yanbaghi li jalzika kalimati subhanak. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahwal. Wa rabbina jamil hajat wa tuhina bi anjil syaya. Wa rabbina bi kamal darajat. Wa rabbina bi إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ما فيه وارزقنا فهمه. اللهم اللهم يسر لنا وارزقنا الله لا تؤثر علينا. الساعة نسألك مقام محمودا وأخرجني مخرج صدقي واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sakitu pangindan hatur nuhun. Aduh saya ada doa berarti saya bilang kenal ya. Mas kenal namanya siapa tadi? Andi. Guru SDM Kawasan 1. Jadi kalau ini saudara Pak Andi Bu Neni. Itu satu kampus saudara itu. Lah gitu. Itu yang ganteng ada Pak siapa namanya? Pak Udi. Itu saudara itu. Pak Adi itu saudara. Saudara Pak Andi berarti ya. Saudara. Apa ini? Saudara ya semuanya sebenarnya. Kalau sama Pak Guru tiap hari ketemu di Bunda. Segini sayangnya semuanya bermanfaat. Dan terakhir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.